Manajemen Sumber Daya Manusia di PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan jasa transportasi dengan menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Seperti instansi pada umumnya, PT Kereta Api Indonesia juga memiliki manajemen sumber daya manusia di dalamnya. Berbagai proses tahapan dilakukan untuk bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang pertama ada Equal Employment Opportunity PT Kereta Api Indonesia atau kesempatan kerja yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Tujuan dari Equal Employment Opportunity sendiri adalah untuk menghapuskan diskriminasi dalam dunia kerja. Penerapan IO di PT Kereta Api Indonesia sudah diterapkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa bidang yang memang harus dan hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Yang kedua, analisis dan desain pekerjaan PT Kereta Api Indonesia. Analisis dan desain pekerjaan sangat penting dilakukan untuk dapat mewujudkan efisien dan efektivitas pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. PT Kereta Api Indonesia pernah melakukan rekonstrukturisasi di Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Rekonstrukturisasi tersebut antara lain yang pertama, unit pelayanan berubah menjadi fasilitas penumpang. Yang kedua, unit pemasaran angkutan dibagi menjadi unit angkutan penumpang dan unit angkutan barang. Yang ketiga, penambahan unit baru yaitu unit quality control yang bertugas untuk mengawasi unit lainnya. Dan yang keempat, Balai Yasa Pulubrayang berubah nama menjadi Bengkel Sarana setelah berada di bawah naungan Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Yang ketiga ada rekrutmen PT Kereta Api Indonesia. Informasi terkait rekrutmen PT Kereta Api Indonesia dapat dilihat di berbagai media sosial seperti website resmi PT KAI, website LinkedIn, Instagram dengan hashtag lowongan kerja BUMN, dan lainnya yang sudah terverifikasi kebenarannya. Pada tahap rekrutmen ini, semua calon pelamar kerja berhak untuk mendaftarkan dirinya untuk dapat bekerja di PT KAI Indonesia dengan melalui serangkaian tahapan setelah rekrutmen. Terdapat tahapan dalam proses rekrutmen menurut buku panduan registrasi dan apply lowongan PT KAI. Yang pertama, mengunjungi website recruitment.kai.id dan disarankan menggunakan Google Chrome. Kedua, membuat akun dengan username dan password di bagian registrasi. Ketiga, melengkapi kolom registrasi dengan benar. Keempat, mengirim verifikasi ke email. Kelima, mengeklik link yang ada di email. Setelah muncul aplikasi, salin kode aktivasi dan tempel ke dalam aplikasi. Yang keenam, melakukan login. Ketujuh, melengkapi biodata. Jika sudah benar, lalu simpan. Mengunggah foto formal, mengisi data pendidikan yang dimiliki, mengunggah dokumen tertentu, dan yang terakhir, membuka lowongan rekrutmen. Yang keempat, ada seleksi karyawan PT Kereta Api Indonesia. Pada proses ini terdapat 5 tahap. Tahap 1 seleksi administrasi, tahap 2 seleksi kesehatan awal, yang teman-teman bisa lihat sendiri syarat-syaratnya di layar. Tahap 3 seleksi psikologi, tahap 4 seleksi wawancara, yang teman-teman bisa lihat sendiri cara dan syaratnya pada layar. Dan yang terakhir ada tahap 5, yaitu seleksi kesehatan akhir. Yang akan dicek terakhir adalah tensi, cek darah, urin, ronsen dada, dan cek jantung. Sama seperti seleksi kesehatan awal, pada tahap 5 ini juga akan dicek kembali fisiknya. Yang kelima ada pelatihan SDM PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia selalu mendorong dalam pengembangan SDM dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah kerjasama PT KAI dengan Bank Mandiri pada 23 Juli 2020. Pelatihan dalam kerjasama tersebut seperti talent exchange, sharing platform digital learning, dan sebagainya yang tertera pada layar. Selain itu, juga terdapat pelatihan on the job training, diklat, dan diklab. Yang keenam ada penilaian kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia.
PT KAI selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM dengan terus memperbaiki kinerja karyawan melalui penilaian kinerja dengan menggunakan metode skala rating yang dilakukan setiap 1 kali dalam setahun. Hasil dari penelitian dapat mempengaruhi prestasi karyawan yang dapat membuka peluang karyawan untuk naik jabatan dengan pertimbangan pelatihan dan penghargaan yang didapat oleh karyawan. Gambar di samping merupakan salah satu penilaian kinerja karyawan PT KAI di Depo Lokomotif Surabaya Pasar Turi yang menggunakan skala rating. Kesimpulan dari data tersebut adalah kinerja karyawan PT KAI mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir yang disebabkan oleh target Key Performance Index atau KPI yang terlalu tinggi, sehingga pada kenyataannya KPI kinerja karyawan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada kompensasi di PT KAI. Kompensasi yang diberikan PT KAI kepada karyawannya dapat berupa gaji dasar, tunjangan anak, tunjangan istri, dan sebagainya yang tertera di layar. Juga PT KAI memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi. Di dalam PT KAI juga terdapat program pensiun yang terbagi menjadi 3, yaitu PNS, karyawan Perum, dan karyawan PT. Terdapat pula 3 pola atau sistem kompensasi di PT KAI yang bisa dilihat sendiri di layar. Yang kedelapan, ada motivasi dan kepuasan kerja PT Kereta Api Indonesia. Terdapat beberapa teori motivasi yang ada di PT KAI. Yang pertama, ada teori kebutuhan Abraham Maslow. Pada teori ini, PT KAI dan karyawan ingin lebih baik dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini, PT KAI ingin dipandang mampu dan mandiri, serta menghasilkan profit. Oleh karena itu, karyawan PT KAI akan selalu melakukan yang terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, ada teori penghargaan. Pada teori ini, PT KAI ingin mendapatkan kesan positif dan apresiasi masyarakat, sehingga karyawan PT KAI terpacu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dan yang ketiga, ada teori proses. Berdasarkan penjelasan di teori penghargaan, PT KAI ingin aksi akhir masyarakat yang akan kembali terus melakukan perjalanan menggunakan jasa transportasi KAI. Dalam mengetahui kepuasan kerja para karyawannya, PT KAI Indonesia melakukan survei tahunan secara menyeluruh yang dimulai dari awal September, dan untuk hasil surveinya akan diolah di minggu pertama Desember. Survei kepuasan kerja karyawan PT Kereta Api Indonesia dilakukan dengan menyebar kuesioner yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, ada tren terkini yang mempengaruhi SDM PT KAI. Dalam pengembangan SDM, PT KAI menyusun roadmap SDM dalam rangka menjabarkan program strategis untuk pengembangan SDM yang selaras dengan rencana jangka panjang perusahaan, salah satunya dengan mengembangkan aplikasi kepegawaian yaitu Raileo dengan tujuan memudahkan pegawai dalam melakukan tugas saat bekerja di rumah dan meningkatkan kedisiplinan karyawan dalam bekerja. PT KAI telah mengembangkan strategis kompetitif yang berbasis digital hampir di semua aspek perusahaan, seperti KAI Akses dan layanan kontak center KAI 121. Yang ke-10, ada karir dan retensi PT Kereta Api Indonesia. Terdapat 6 unsur kategori dalam fit and proper test naik jabatan seorang karyawan, yaitu psikotes, case study, leaderless group discussion, wawancara, dan makalah. PT Kereta Api Indonesia melakukan metode pelatihan program pengembangan manajerial dan pengembangan profesional dalam pengembangan karirnya dengan kualifikasi di mana program pengembangan manajerial ditujukan untuk jabatan yang lebih tinggi dan program pelatihan pengembangan ditujukan untuk karyawan baru, menengah, dan atas. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Kereta Api Indonesia Madiun oleh Andi 2018, disebutkan bahwa jika employer attractiveness meningkat, maka retensi karyawan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, di mana retensi karyawan ini sangat berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan tetap PT Kereta Api Indonesia Madiun. Organizational citizenship behavior memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap retensi karyawan dengan beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, ada manajemen keselamatan, kesehatan, dan risiko PT Kereta Api Indonesia. Manajemen K3 sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan dengan baik dalam suatu organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.
PT Kereta Api Indonesia telah menerapkan manajemen K3 dengan baik dan akan terus mengembangkan manajemen K3 menjadi lebih baik lagi. Salah satu penerapan manajemen K3 PT Kereta Api Indonesia yaitu pada Dipo Lokomotif Sidotopo, Surabaya. Pada Dipo Lokomotif tersebut telah melakukan perencanaan, pengendalian operasional, dan kesigapan tanggap darurat. Penerapan manajemen K3 yang telah dilakukan Dipo Lokomotif Sidotopo Surabaya yang pertama telah melakukan dalam hal menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 dengan perencanaan dan pengendalian operasional. Yang kedua, melakukan manajemen perubahan yang mempengaruhi dampak dan risiko K3, yaitu dengan adanya perubahan jam kerja di bagian daily check ruas quality control yang terbagi menjadi 3 shift atau 3 jam kerja. Dan yang terakhir, telah melakukan pelatihan K3 yang berupa pelatihan dalam menggunakan alat pemadam api ringan, menyediakan sumber listrik untuk keadaan darurat, menyediakan peralatan dan P3K, dan menyediakan lokasi penyimpanan bahan bakar maupun bahan berbahaya. Terdapat 2 penghargaan dari World Safety Organization Indonesia yang diraih PT KAI karena telah menerapkan budaya K3 dengan baik. Yang pertama, ada penghargaan bintang 4 yang didapat PT KAI karena telah menerapkan SMK 3, telah mengukur eksternal atau internal dengan mengikuti kaidah dan menjalankan program budaya K3. Yang kedua, CEO Concert Award dalam ajang WSO Indonesia Safety Culture Award atau WISCA tahun 2021 karena telah menjadi pimpinan perusahaan yang menaruh perhatian tinggi terhadap budaya K3 di organisasinya. Kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan kali ini yaitu dalam mendapatkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi, berkualitas, memiliki tingkat disiplin tinggi, dan dapat bertanggung jawab, PT Kereta Api Indonesia melakukan serangkaian tahapan mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Terdapat beberapa tes dalam seleksi untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan serta problem solving karyawan. Penerapan manajemen K3 telah dilakukan dengan baik oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai bentuk perhatian pada karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, berbagai perubahan dan strategi pun dilakukan PT Kereta Api Indonesia untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien. Sekian pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia PT Kereta Api Indonesia. Thank you for watching.